oknum anggota BRIMOB yang menganiaya seorang pelajar hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara konstitusional, anggota Polri pengawasan dari masyarakat, pelanggaran prinsip proporsionalitas. Aparat BRIMOB berkewajiban melindungi hak hidup, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kasus ini merepresentasikan salah satu bentuk ironi terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional, anggota Polri atau BRIMOB memiliki kewajiban mutlak untuk mengayomi, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, dalam kasus ini, pihak yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi pihak yang merampas hak asasi paling dasar dari warga sipil, yaitu hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Kasus ini cocok digunakan untuk menganalisis ketimpangan antara teori kewajiban aparat dengan realitas di lapangan. Rumusan masalah dari kasus ini adalah bagaimana kronologi peristiwa kekerasan oknum BRIMOB di Maluku, apa saja faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan, apa kewajiban yang dilanggar, apa saja korban yang dilanggar, apa solusi pencegahan terhadap kejadian ini, dan bagaimana cara menanggulangi kejadian ini. Tujuan dibahasnya itu untuk menjelaskan kronologi peristiwa kekerasan yang dilakukan, menganalisis faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari kasus, dan menganalisis hubungan kasus dengan konsep disharmonisasi hak dan kewajiban, serta menjelaskan dasar hukum yang berkaitan. Kasus ini juga bertujuan untuk menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kasus serupa. Kronologi peristiwa. Peristiwa terjadi di sekitar kampus Uninggrad Kamis pagi hari. Ayah korban menyebut AT keluar rumah sekitar pukul 6.15 WIT bersama kakaknya NK. Masing-masing mengendarai sepeda motor. Saat tiba di jalan masjid kampus Uninggrad, terdapat anggota BRIMOB yang tengah berpatroli dan mengejar rombongan anak-anak yang konvoi motor. Bribda MS sudah berada di atas trotoar di jalur kiri dan sudah melepas helm, sedangkan korban berkendara dengan pelan di jalur kanan karena hendak memutar. NK melihat Bribda MS terlebih dahulu, kemudian Bribda MS memukul AT yang berada di belakang NK. NK kemudian terjatuh dari motor dan motornya menabrak AT yang ada di depannya. NK terjatuh di rumput dan mengalami patah siku. Kronologi peristiwa pemberhentian Bribda MS. 20 sampai 22 Februari 2026, Polres Tual tetapkan Bribda MS tersangka penganiayaan. 23 Februari 2026, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dimulai di Polda Maluku. Hadir 14 saksi termasuk keluarga korban. 24 Februari 2026, sidang selesai setelah 13 sampai 14 jam. Bribda MS terbukti melanggar Kode Etik Polri, dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan resmi. Pasca pemecatan, MS dihadapi proses pidana ancaman 15 tahun. Komnas HAM nilai PTDH tidak cukup, tuntut hukuman maksimal. Keluarga korban puas tapi desak transparansi. kasus meninggalnya Arianto Tawakal 14 tahun di Tual, Maluku pada 19 Februari 2026 akibat dipukul helm baja taktis oleh Bribda Masias saat bertugas menertibkan balap liar, mengungkapkan 3 bentuk disharmonisasi sistemik dalam tubuh Polri. Yang pertama, disharmonisasi tugas, yang kedua, disharmonisasi norma dan praktik, dan yang ketiga, lemahnya akuntabilitas dan impunitas. Analisis dari topik ini menghasilkan poin yang pertama, kegagalan manajemen operasional pengerahan pasukan elit BRIMOB untuk menangani tugas rutin sipil adalah kesalahan penempatan fungsi yang memicu penggunaan kekuatan mematikan. Poin yang kedua, pelanggaran prinsip proporsionalitas. Penggunaan kekerasan berlebihan menggunakan helm baja terhadap anak 14 tahun yang tidak bersenjata dan tidak melawan merupakan pelanggaran berat terhadap hak hidup dan perlindungan anak. Poin yang ketiga, kesenjangan norma dan realitas. Terjadi kontradiksi tajam antara kewajiban hukum kepolisian untuk melindungi HAM dengan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di lapangan. Poin yang keempat, budaya silent blue code. Adanya hambatan dalam pengawasan internal akibat budaya tutup mulut di kepolisian yang berpotensi melanggengkan praktik penyimpangan. Dan poin yang terakhir yaitu tuntutan evaluasi sistemik. Sanksi pemecatan dan pidana terhadap pelaku individu dianggap belum cukup. Diperlukan pertanggungjawaban komando dan perbaikan sistem agar rantai impunitas terputus. Faktor penyebab kejadian ini adalah anggota BRIMOB saat patroli menerima informasi adanya balap liar di lokasi lain. Lalu saat melihat 2 pengendara motor melintas, korban diduga dianggap bagian dari rombongan yang dicurigai balap liar. Setelah itu, oknum BRIMOB mengayunkan helm ke arah korban hingga mengenai wajah korban dan menyebabkan luka yang sangat parah hingga akhirnya korban meninggal dunia. Analisis pelanggaran hak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4. Korban yang merupakan siswa berhak mendapatkan perlindungan khusus anak. Pemukulan tanpa verifikasi melanggar hak tumbuh kembang anak dari kekerasan aparat. Analisis pelanggaran kewajiban aparat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4. Aparat BRIMOB berkewajiban melindungi hak hidup dan mencegah penyiksaan sebagai pelaksana negara. Pukulan helm yang menyebabkan kematian korban melanggar kewajiban ini karena kekerasan spontan saat berpatroli bukan kondisi darurat yang membenarkan pengurangan hak mutlak. Pelanggaran kewajiban negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I Ayat 4. Negara sebagai penjamin HAM gagal cegah kekerasan aparatnya terhadap warga sipil.
dan hanya berlaku sanksi pemecatan secara tidak terhormat tanpa diikuti ganti rugi korban atau reformasi sistemik Polri, melanggar kewajiban lindungi hak hidup dan hak hidup anak secara proaktif dan akuntabel. Pelanggaran kewajiban hakim, Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2 Ayat 4. Hakim melanggar kewajiban proses cermat dan cepat karena kasus ini masih tahap 1 ke Kejaksaan per April 2026 padahal sudah 2 bulan sejak insiden. Penanggulangan. 1. Sanksi tegas kepada pelaku karena sudah melanggar aturan dan hukum. 2. Jaminan santunan dan kompensasi bagi korban yang masih hidup. 3. Pengawasan dari masyarakat dan transparansi kasus untuk memastikan hak korban dan menjaga kepercayaan publik. Alternatif solusi pencegahan. 1. Reformasi dan pengubahan pendekatan dari BRIMOB yang biasanya keras ketika menyelesaikan masalah menjadi lebih humanis, terutama jika berhadapan dengan rakyat sipil. 2. Mendorong publik untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan aparat, sehingga dapat mengurangi kasus serupa karena calon pelaku akan menerima konsekuensi daripada kabur atau lolos begitu saja. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini yaitu insiden kekerasan yang melibatkan oknum anggota BRIMOB di Maluku mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan harmonisasi antara hak dan kewajiban secara seimbang. Aparat keamanan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun, penggunaan kekuatan berlebih justru mencederai hak asasi warga untuk mendapatkan rasa aman. Ketidakseimbangan ini timbul saat wewenang yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan disalahgunakan, sehingga melanggar prinsip hukum bahwa pelaksanaan hak dan wewenang institusi tidak boleh mengabaikan hak dasar individu. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang terlibat menjadi langkah krusial bagi negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keadilan, sekaligus sebagai upaya memulihkan harmoni sosial agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan dapat terbangun kembali.